Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku Maker Journey. Terima kasih ya udah mampir. Hari ini aku akan ngebahas lagi tentang umroh. Siapa di sini yang udah siap berangkat umroh? Bismillah. Bismillah ya. Semoga tahun ini diundang ya teman-teman ya. Nah, berikut adalah sholat-sholat apa aja sih sebenarnya yang perlu teman-teman hafalkan. Nggak perlu hafalkan. Gimana ya cara ngomongnya? Bukan hafalkan. Sholat-sholat apa aja sih yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman persiapkan untuk dihafal. Ya gitulah intinya ya teman-teman. Jadi sholat-sholat berikut adalah sholat-sholat yang biasanya akan kita laksanakan selama melaksanakan ibadah umroh. Apa aja sholatnya? Mari kita mulai videonya. Yang pertama adalah tentunya teman-teman wajib banget mengetahui sholat wajib. Gak mungkin kan kita gak tahu sholat wajib. Ya kan. Kalau misalkan ada yang masih kurang, misalkan bacaan apa ataupun tata caranya, teman-teman bisa dipelajari kembali agar nanti bisa khusyuk saat melaksanakan ibadah umroh. Nah selanjutnya itu adalah sholat rawatib teman-teman. Jadi setiap kita sholat biasanya itu akan diberi waktu untuk sholat rawatib. Sama aja sih kayak kita sholat di Indonesia, nanti dikasih jeda waktu untuk sholat rawatib. Tapi ada juga ya teman-temannya waktunya yang mepet banget. Jadi pandai-pandainya teman-teman untuk membagi waktu sholat wajib dan sholat rawatib. Karena biasanya itu di sana itu kita bermain dengan waktu teman-teman ya. Tapi tetap teman-teman harus ketahui macam-macam sholat rawatibnya. Nah di sini itu aku cuma nyebutin ya teman-teman beberapa sholatnya aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau aku jelaskan secara terperinci satu persatu, boleh banget tulis di kolom komentar. Aku sengaja menjelaskan secara singkat untuk mengingat durasi. Selanjutnya itu adalah sholat duha teman-teman. Jadi nanti itu kan kita akan banyak banget menghabiskan waktu di masjid. Jadi alangkah baiknya selain teman-teman membaca Al-Quran, teman-teman boleh banget melaksanakan berbagai macam sholat sunnah, termasuk salah satunya adalah sholat sunnah duha. Selanjutnya itu adalah sholat jenazah teman-teman. Nah sholat jenazah ini itu penting banget untuk teman-teman ketahui, karena biasanya di Arab Saudi itu setelah sholat wajib kita akan dibimbing, kita akan melaksanakan secara berjamaah sholat jenazah. Karena kata mutaifaku itu, karena kan namanya juga di Mekah Madinah, kota yang padat banget dari berbagai macam belahan dunia yang datang, pasti ada setiap waktunya itu ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti ada yang meninggal. Jadi kita akan diberi kesempatan untuk menyolatkan jenazah-jenazah tersebut secara bersama-sama di kota Mekah dan kota Madinah. Jadi teman-teman perlu ketahui ya tata cara sholat jenazah dan doa-doa untuk sholat jenazah. Selanjutnya adalah doa safar sama sholat safar. Jadi sebelum kita berangkat itu kan kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat safar nih teman-teman. Gak berurutan banget ya, soalnya sholat safar dulu kan ya. Tapi gak apa-apa, yang penting semoga teman-teman paham ya sama videonya. Nah selanjutnya itu adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi setiap kita masuk masjid itu kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Berbeda dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan ada doa sendiri untuk memasuki Masjidil Haram, tapi tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah ingat ya teman-teman, sholat tahiyatul masjid ini itu dilaksanakan sebelum lutut kita menyentuh sajadah di masjid. Ingat ya, jangan sampai batal ya teman-teman. Nanti penjelasan lengkapnya kalau teman-teman pengen aku jelasin boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih, mari kita lanjut. Selanjutnya itu adalah sholat witir. Nah setiap setelah rangkaian sholat, teman-teman dianjurkan untuk menutup sholat teman-teman dengan sholat witir. Sebenarnya itu ibadah sholat di sana itu sama banget dengan ibadah sholat yang teman-teman kerjakan di Indonesia, tapi keistimewaannya adalah pahalanya diperbanyak dan waktunya juga dengan tempatnya juga istimewa. Jadi teman-teman jangan banget ditinggalin, sayang banget kalau teman-teman tinggalkan sholat-sholat sunnah ini, karena ya rugi, pahalanya banyak dan besar banget teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman pelajari kembali untuk mendalami lagi secara detailnya agar di sana nanti teman-teman bisa lebih khusyuk. Selanjutnya itu adalah sholat sunnah ihram. Nah aku udah jelasin sebelumnya ya teman-teman di video ihram. Jadi teman-teman sebelum melaksanakan ibadah ihram saat mengambil mikot, teman-teman akan dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah ihram bagi yang memungkinkan. Tapi kalau misalkan di atas pesawat, di dalam kereta itu tuh
yang mampu saja. Kalau misalkan nggak mampu, ya udah jalani. Aku udah jelasin sebelumnya ya, sesuai dengan ceramah Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Jadi teman-teman bisa cek di video aku di video ihram. Soalnya adalah doa untuk bukan doa sih. Soalnya itu adalah sholat sunnah tawaf. Nah nanti teman-teman setelah melaksanakan ibadah tawaf, teman-teman akan dibawa ke belakang makam Ibrahim dan melaksanakan sholat sunnah tawaf. Jadi perlu diketahui. Selanjutnya adalah sholat tahajud, sholat hajat, nah dan sholat taubat. Rugi banget kalau misalkan kita nggak sholat tahajud di sini. Udahlah, sholat tahajud itu sholat yang bakal menembus langit seperti panah yang tepat sasaran, dan juga sholat tahajud itu adalah sholat yang bakal mengabulkan doa. Rugi banget kalau misalkan di tanah suci kita nggak melaksanakan sholat tahajud kan ya. Jadi ayo sholat tahajud. Yang selanjutnya itu adalah sholat hajat. Aku udah sebutin tadi tahajud, hajat sama taubat. Sholat hajat teman-teman udah tahu kan ya, di Mekah Madinah itu doa kita tuh terkabul. Terus juga tempatnya mustajab. Kalau nggak sholat hajat rugi teman-teman ya. Jadi harus harus sholat hajat, tahajud, hajat, dan terakhir itu sholat taubat. Karena kita namanya manusia, pasti memiliki dosa, pasti nggak ada yang bersih dari dosa kecuali malaikat ya teman-teman. Jadi dianjurkan teman-teman memperbanyak sholat taubat di sini. Siapa tahu nanti kita kembali fitrah dan kembali ke Indonesia dalam keadaan suci. Jadi kita bisa memulai lagi dengan memulai lembaran baru, memulai lagi dengan cerita baru, walaupun tidak melupakan cerita lama. Tetap kita bersih dari dosa. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Jadi perbanyaklah sholat taubat di sini ya teman-teman ya. Nah segitu dulu teman-teman. Apabila ada yang kurang boleh banget ditambahin di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum.